Viral, dengan kondisi sakit, warga Bojonegoro ditandu sejauh 2 km untuk berobat. Hendak mandi, warga Tuban temukan ular kobra di rak sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Viral, seorang warga desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam kondisi sakit terpaksa ditandu sejauh 2 km oleh sejumlah warga untuk berobat. Meskipun cuaca sedang hujan, warga terpaksa mengevakuasi dengan tandu dikarenakan jalan yang tidak dapat diakses oleh kendaraan. Viral video seorang warga desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dalam kondisi sakit sedang ditandu beramai-ramai oleh warga setempat untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Dalam video berdurasi 1 menit itu memperlihatkan di mana warga secara bergotong royong menandu Miharsih 40 tahun menggunakan kursi panjang yang kemudian dipanggul berjalan sejauh 2 km. Meski dalam kondisi hujan, warga bahu-membahu membawa Miharsih untuk mendapatkan pengobatan ke rumah sakit dengan melalui medan jalan yang berlumpur dan berbatu. Miharsih terpaksa harus ditandu oleh warga lantaran mengidap penyakit sesak nafas dan kondisinya semakin memburuk. Kapolsek Tambakrejo AKP Nur Sayyid membenarkan jika pada Senin malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, warga dusun Kaligondang, desa Napis bernama Miharsih ditandu oleh warga sejauh 2-3 km untuk mendapatkan pengobatan. Menurutnya, Miharsih terpaksa ditandu oleh warga karena kondisi saat itu hujan dan jalan setempat tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nur Sayyid menambahkan, kejadian warga sakit yang ditandu untuk mendapatkan pengobatan sudah pernah terjadi 2 kali ini. Betul, dapat saya laporkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 pukul 22.00 WIB, warga desa Napis, dusun Kaligandang, RT 28 RW 05, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro yang bernama Miharsih, umur 41 tahun, dalam kondisi sakit sesak napas dan ditandu oleh warga setempat yang jaraknya kurang lebih 2-3 km untuk mendapatkan perawatan. Yang bersangkutan terpaksa ditandu oleh warga karena pada saat musim hujan kondisi jalan tidak dapat dilalui oleh roda 2 maupun roda 4 untuk menuju ke lokasi. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Aksi komplotan maling LPG di Kabupaten Tuban terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Nampak 2 pelaku datang dengan berboncengan mengendarai motor. Kemudian 1 pelaku masuk dan menggendong 2 tabung gas LPG di dalam toko dan membawanya kabur. Beginilah gelagat pelaku aksi pencurian 2 tabung gas LPG di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pelaku dengan santainya menggendong 2 tabung gas LPG dan membawanya kabur. Aksi kedua pelaku ini sempat terekam kamera CCTV pemilik toko dan viral di media sosial. Sebagian warga yang melihat video tersebut mengaku pernah mengalami kehilangan tabung LPG dengan ciri-ciri pelaku yang sama. Ahmad Al-Alawi, pemilik toko, mengaku bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 12 Mei 2025 lalu. Hal itu diketahui olehnya saat kembali ke toko usai mengambil minum di dalam rumah.
Melihat 2 tabung gas LPG miliknya hilang, Al-Alawi langsung mengecek kamera CCTV dan mendapati tabung LPG miliknya raib digondol maling. Ini Pak, tanggal 12 Mei 2025 waktu siang hari, ketika kita mengunjungi buka toko, tiba-tiba gas LPG itu hilang 2. Habis itu saya cek CCTV, ternyata ada 2 kompotan 2 maling yang berciri-ciri pakai topi hitam, terus habis itu menggunakan kaos hijau, gondrong, berambut gondrong. Itu ngambil LPG-nya. Kalau tiba-tiba langsung dia ngambil LPG 2 tanpa, kalau orang mau beli kan teriak dulu beli atau gitu, tapi itu enggak sama sekali. Dan akhirnya mereka membawa 2 gas tabung LPG bersama 2 orang, satunya agak tua. Itu siang hari atau Siang hari, jam 12:30 kurang lebih. Kalau dilihat dari CCTV 12.26 kejadiannya. Mas, kejadian seperti ini sering terjadi? Kalau di wilayah Kecamatan Palang, setelah kita gali informasi, ada beberapa desa yang mengalami, mulai dari Sepokorjo itu ada 20 tabung gas yang hilang, dari informasi dari teman-teman. Habis itu waktu kejadian di tempat saya juga, ada di tempat Sepokorjo juga ada 2 tabung gas yang hilang. Diketahui bahwa aksi pencurian tabung gas LPG ini sudah kerap terjadi di kecamatan setempat. Setidaknya sudah ada 3 korban yang menjadi korban dari aksi pencurian gas LPG tersebut. Meski sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, hingga saat ini belum ada kabar terkait perkembangan kasus tersebut. Warga berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah banyak meresahkan masyarakat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, warga Bojonegoro digegerkan dengan penemuan ratusan bra wanita dengan berbagai macam ukuran dan macam warna yang berserakan di bekas gedung sekolah dasar di Kecamatan Kepo Baru. Belum diketahui secara pasti dari mana asal ratusan BH tersebut. Namun pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki lebih lanjut tentang temuan tersebut. Warga desa Krangkong, Kecamatan Kepo Baru, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan penemuan ratusan pakaian dalam wanita di gedung bekas sekolah dasar di desa setempat. Ratusan bra tersebut awalnya tidak sengaja ditemukan bocah yang sedang bermain di sekitar kawasan tersebut. Melihat banyaknya bra yang berserakan, bocah-bocah tersebut iseng mengambil dan kemudian dibawa sambil berlari. Mendapati anak-anak berlarian membawa bra, warga bersama emak-emak lantas mendatangi lokasi gedung yang diketahui anak-anak menemukan bra tersebut. Betapa kagetnya saat tiba di bekas gedung sekolah, para emak-emak dan bapak-bapak menemukan ratusan bra berbagai macam ukuran dan warna berserakan. Dan bahkan sebagian bra menggantung tertata rapi di tembok. Oleh warga, ratusan bra tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan melaporkan penemuan tersebut kepada Polsek setempat. Saat dikonfirmasi perihal viral adanya penemuan pakaian dalam wanita berupa bra, Kapolsek Kepo Baru Ibtu Supriyanto membenarkan penemuan bra di gedung bekas SDN Krangkong tersebut. Pihaknya menerima laporan dari Kepala Desa Krangkong terkait temuan barang mencurigakan berupa 1 karung berisi bra. Ibtu Supriyanto menambahkan jika saat ini pihaknya masih melakukan serangkaian penyelidikan asal-usul barang tersebut, serta adanya kemungkinan pelaku yang menaruh atau menyimpan barang tersebut di lokasi. Perlu kami sampaikan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025 sekira jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami Polsek Kepo Baru telah menerima laporan dari warga masyarakat melalui Kepala Desa Krangkong bahwa telah ditemukan kurang lebih 150 pakaian dalam wanita jenis bra di salah satu ruangan kelas SD Negeri Krangkong. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2019 SD Krangkong tersebut sudah di-merger atau tidak digunakan lagi. Kemudian kami tidak lanjuti ke TKP dan selanjutnya mengamankan barang bukti tersebut ke Polsek Kepo Baru untuk dilakukan penyelidikan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuat asumsi-asumsi atau menyebarkan isu-isu yang belum tentu benar.
Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan total ada 150 lebih pakaian dalam wanita berupa bra yang diamankan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, hendak mandi warga Tuban temukan ular kobra di rak sabun. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Berawal. Kota Amal nok Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane bateh, aku ambek kanca-kanca wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik ya, ora suwe kok rampungan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Seorang warga di Kabupaten Tuban harus mengurungkan niatnya untuk mandi pagi setelah mendapati adanya ular kobra di rak sabun mandinya. Khawatir dipatok ular, pemilik rumah sontak berteriak dan lari keluar rumah dan meminta bantuan petugas damkar setempat. Petugas damkar yang datang segera menangkap ular berbisa tersebut. Kobra. Hati-hati lur, kobra. Ngene umiwan iki. Siti Muasaroh, warga Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban, Rabu pagi harus mengurungkan niatnya untuk mandi setelah mendapati ada seekor ular kobra sepanjang setengah meter yang berdiri di rak sabun mandinya. Dalam rekaman video warga, ular berbisa ini berdiri dengan posisi siap untuk mematuk siapapun yang mendekatinya. Karena takut, pemilik rumah yang saat itu hendak mandi langsung mengurungkan niatnya dan langsung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran setempat. Sesampainya petugas damkar di lokasi, ular berbahaya ini justru berpindah tempat dan bersembunyi di dalam pintu kamar mandi. Untuk bisa menangkap ular tersebut, akhirnya petugas terpaksa membongkar pintu kamar mandi dan membawanya keluar rumah. Tak sampai 1 jam, ular akhirnya berhasil diamankan. Menurut Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Tuban Gunadi, dalam kurun 2 hari terakhir petugas telah mengevakuasi 7 ekor ular, 5 ular jenis piton dan 2 ular jenis kobra. Terima kasih. Jadi dalam 2 hari ini kita mendapatkan laporan untuk evakuasi ular itu ada sekitar 7. Jadi ada 7, tapi sebagian besar adalah piton. Nah, kemudian ada 2 di antara 7 itu adalah ular kobra. Ini saya tidak tahu fenomena apa ya, mungkin karena cuaca, ini musim penghujan, mungkin banyak ular yang keluar. Ini termasuk ular kobra. Ular kobra itu salah satunya itu adalah di Kelurahan Mondokan. Itu berada di dalam pintu yang dari yang di kamar mandi, pintu kamar mandi, sehingga cukup menakutkan bagi pemiliknya. Itu ada ular kobra, itu Bu Siti Maisaroh yang laporan dengan panjang tidak besar ya, panjangnya pun hanya setengah meter ya, tetapi karena itu ada di pintu itu menakutkan sehingga terpaksa ya pintunya harus dilepas dulu untuk bisa menangkap ular kobra tersebut.
Selain di Mondokan, petugas pemadam kebakaran juga telah mengevakuasi ular kobra sepanjang 1 meter di sebuah kandang ayam di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Selasa dini hari. Petugas damkar menghimbau agar masyarakat segera melapor jika menemukan adanya binatang berbahaya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban. Sebuah mobil pickup menabrak truk trailer jenis tangki bermuatan gula cair. Akibatnya 3 orang mengalami luka, bahkan sopir pickup sempat terjepit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Munggut, Kecamatan Pada, Kabupaten Ngawi, Selasa petang. Nampak sejumlah petugas kepolisian yang dibantu warga berupaya mengevakuasi seorang sopir mobil jenis pickup yang terjepit di kabin ringsek usai mengalami tabrakan dengan truk trailer jenis tangki bermuatan gula cair. Kabin depan pickup yang ringsek membuat pengemudi sulit untuk dikeluarkan. 2 kendaraan berat dikerahkan untuk menarik dari depan dan belakang. Hingga akhirnya pengemudi pickup berhasil dievakuasi dan langsung dibawa menggunakan mobil ambulan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Sebelumnya, sopir truk trailer dan penumpang pickup lebih dulu dievakuasi ke rumah sakit. Kejadian bermula saat mobil pickup yang dikemudikan Adit 21 tahun, warga Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, bersama 1 penumpang melaju dari arah Caruban menuju Ngawi. Sesampai di lokasi kejadian, diduga pickup oleng ke kanan. Dari arah berlawanan melaju truk trailer yang dikemudikan Anto, 23 tahun, warga Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Karena jarak yang sudah dekat, tabrakan pun tak bisa dihindari. Truk trailer terguling, sedangkan pickup ringsek dan hancur pada bagian depan. Jadi gini, secara kronologi saya tuh cuma di sini, cuman terdengar ada ledakan, terus saya keluar, ternyata ada kecelakaan. Nah, dari lokasi truknya itu banting dari arah barat itu ke arah timur gitu. Udah situ aja. Cuman pasnya gimana secara kronologi saya nggak tahu. Pas Mas ke sana kondisinya seperti apa? Udah terbaring kayak gitu, udah lepas ininya. Terguling itu ya. Terguling betul. Dalam nggak tahu yang di dalam gremlin atau di truknya, tapi ada yang kejepit gitu sopirnya. Itu aja sih. Terus saya tinggal ke sini ke warung untuk makan. Berapa orang yang di dalam mobil Grab? Tahu saya yang aku lihat itu cuma 1 tadi. 1. Terus yang di dalam truknya? Di dalam truknya nggak lihat. Soalnya truknya kan madepnya ke ini kok, menghadap ke selatan atau ke arah kabinnya sawah. masuk ke sawah ya, itu. Betul. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Bermula dari kendaraan pickup Grand Max dari arah timur ke barat, berlawanan arah ada kendaraan truk trailer dari barat ke timur. Berdasarkan keterangan saksi yang ada di TKP, kendaraan Grand Max mengambil haluan terlalu kanan sehingga terjadi tabrak depan kanan Grand Max dengan depan kanan truk trailer sehingga truk trailer terguling di badan jalan. Korban berapa orang ya? Untuk korban 3 luka-luka sudah dievakuasi di Rumah Sakit Widodo. Untuk saat ini untuk arus buka tutup. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk membuat Satpol PP dan Bea Cukai Kediri menggelar razia gabungan. Namun sayangnya diduga razia bocor. Sebab dari 5 titik sasaran, hanya 1 yang berhasil terungkap dengan barang bukti 11.000 batang rokok ilegal. Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk bersama Bea Cukai Kediri melakukan razia rokok ilegal di wilayah Kabupaten Nganjuk selama 2 hari berturut-turut. Razia gabungan menyasar wilayah Kecamatan Berbek dan Ngetos. Dari 10 titik lokasi yang direncanakan hanya 7 lokasi yang berhasil, sementara 3 lokasi lainnya tutup yang diduga bocor. Dari 7 lokasi, petugas berhasil mengamankan 16.292 batang rokok ilegal. Sedangkan razia hari ini, Rabu 21 Mei 2025, petugas menyisir wilayah Kecamatan Bagor dan Rejoso. Dari 5 lokasi yang direncanakan, hanya 1 lokasi yang berhasil dirazia, yaitu di Desa Banjarjo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
Petugas berhasil mengamankan 11.416 batang rokok ilegal yang disembunyikan di dalam lemari baju di dalam kamar tidur. Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk Suharono mengatakan diduga razia hari ini bocor sebab setelah melakukan razia di hari sebelumnya, kemungkinan para pedagang telah diminta tutup sementara oleh distributor rokok ilegal. Ditambahkan dari 2 hari operasi, petugas berhasil mengamankan sekitar 27.000 batang rokok ilegal dengan kerugian negara atas perolehan pajak mencapai Rp20.600.168. 168 itu yang kami dapatkan hari ini, dan hari ini sebetulnya ada 5 titik yang kita sasar. Ternyata 4 tutup itu ya kalau dikatakan secara operasi bersama itu bocor, bukan berarti ada yang membocorkan, tetapi mungkin gara-gara kemarin kita operasi ternyata mereka sudah antisipasi tutup gue. Jadi kebocoran itu karena apa? Kami anggap kami sudah merah putih nih, sudah tidak mungkin membocorkan sasaran. Selanjutnya petugas melakukan penyitaan rokok ilegal tersebut dan akan diamankan di kantor Bea Cukai Kediri. Sementara Oziar Hadafi Ahmad, Humas Bea Cukai Kediri mengatakan hingga saat ini petugas masih mendalami siapa produsen rokok ilegal ini. Setiap operasi yang dilakukan, baik melalui operasi gabungan ataupun operasi mandiri di Bea Cukai, selama kita melakukan penyidikan, kan kita mengembangkan. Ketika sudah kita bisa ketemu produsennya, tentunya kita proses. Dan prosesnya pun sebenarnya pada dasarnya prosesnya dia pidana. Namun karena aparat Bea Cukai adalah aparat fiskal, di Undang-Undang Cukai sendiri mengatur adanya ultimum remedium. Nah, ultimum remedium itu pidana adalah pilihan terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Jadi singkat katanya dia bisa mengganti pidananya, bukan mengganti pidana. Kita menghentikan penyidikan atau penuntutan kita dengan cara dia membayar sanksi administrasi ke negara. Seperti itu. Petugas juga memasang stiker himbauan agar masyarakat tidak mengedarkan rokok ilegal. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Bengawan Solo meluap, 7 kecamatan di Tuban terendam banjir. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kota Amal nok Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawan tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik ya, ora suwe kok rampungan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo, 7 kecamatan di Kabupaten Tuban terendam banjir. Selain menggenangi rumah-rumah warga, banjir bercampur lumpur ini juga menutup akses jalan umum. Guna memudahkan masyarakat, BPBD sediakan perahu dan mobil bagi warga yang membutuhkan evakuasi. Luapan air Bengawan Solo membanjiri 7 kecamatan di Kabupaten Tuban.
Berdasarkan data BPBD Tuban, 7 kecamatan tersebut antara lain adalah Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Kenduruan, Bangilan, dan Parengan. Terlihat air bercampur lumpur memenuhi sebagian badan jalan dan rumah-rumah warga. Bahkan beberapa warga harus mengevakuasi barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Kondisi ini salah satunya seperti terpantau di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Selasa pagi. Kondisi terparah salah satunya terjadi di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Volume air terus naik hingga membuat warga harus mengevakuasi barang berharga dan hewan ternak mereka. Guna membantu warga terdampak banjir, petugas BPBD Tuban bersama tim SAR gabungan tengah menyediakan transportasi perahu dan truk angkut di masing-masing kecamatan. Sementara untuk wilayah yang airnya sudah surut, petugas dibantu warga setempat secara gotong royong membersihkan lumpur sisa-sisa banjir. Menurut Kalaksa BPBD Tuban Sudarmaji, banjir luapan Sungai Bengawan Solo ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu, tepatnya di Jawa Tengah. Ada 2 banjir yang terjadi. Yang pertama adalah banjir luapan Bengawan Solo yang terdampak di wilayah Kecamatan Soko, Rengel, Widang, dan Plumpang. Kemudian yang kedua adalah banjir luapan Kali Kening yang terjadi di wilayah Kecamatan Kenduruan, Bangilan, dan Parengan. Untuk penanganan seperti apa Pak yang dilakukan oleh BPBD? Ya, kami BPBD Kabupaten Tuban tentu melakukan penanganan dalam rangka yang pertama untuk wilayah-wilayah yang memang harus kita siapkan perahu, ini sudah kita siapkan perahu. Kemudian di wilayah-wilayah yang harus dilakukan pembersihan karena jalannya terkena lumpur. Sore ini kita juga sudah membersihkan lumpur di wilayah Kecamatan Kenduruan. Untuk personil yang diterjunkan membantu warga? Ya, kami BPBD Kabupaten Tuban membagi tugas seluruh teman-teman yang tergabung di TRC dan di Pusdalop, dibantu relawan, teman-teman Forkom Pimka setempat, melakukan, saya bagi ada di wilayah Kecamatan Plumpang, di standby di Desa Kebun Melati, kemudian di Kecamatan Rengel, standby di Desa Sawahan, kemudian di Parengan, dan di Kenduruan. Belum diketahui secara pasti jumlah kerugian warga akibat banjir ini. Petugas kini masih melakukan penanganan dini guna membantu meringankan beban warga. Ziki Muhammad Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi mencatat saat ini ada 8 penanaman modal asing atau PMA yang membangun usahanya di Ngawi. Dari sejumlah industri yang berdiri tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal yang cukup banyak. Hingga akhir tahun kemarin, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi mencatat saat ini ada 8 penanaman modal asing atau PMA yang masuk di Ngawi. Para PMA tersebut saat ini tengah melakukan groundbreaking. Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum menjelaskan, dari jumlah PMA yang telah masuk tersebut, terdata ada 17 tenaga kerja asing. Dari para tenaga kerja asing tersebut, Pemkab juga akan mendapatkan retribusi dari pajak pekerja asing. Pihak dinas juga telah mencantumkan rekening bagi para pekerja asing tersebut. Sementara untuk kebutuhan jumlah tenaga, saat ini masih terus dilakukan pembahasan oleh tim dari DPPTK dan pihak perusahaan, termasuk syarat kompetensi yang dibutuhkan. Di akhir tahun kemarin sudah ada 8 PMA yang groundbreaking di Ngawi. Dan itu tentu saja kebutuhan tenaga kerjanya luar biasa banyak. Dan kami sudah komunikasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja karena dari 8 PMA yang masuk kemarin itu ada 17 tenaga kerja asing dan itu juga harus ada retribusinya. Dan mulai tahun ini kita sudah mencantumkan rekening untuk retribusi tenaga kerja asing. Itu untuk keberadaan tenaga kerja asing. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kerja
saat ini kami masih melakukan pendataan karena beberapa perusahaan yang melakukan groundbreaking akhir tahun itu masih proses pembangunan. Sehingga yang mereka sampaikan kepada mungkin pada saat proses perizinan ataupun mungkin di media di saat yang lain tentang kebutuhan tenaga kerja itu masih sifatnya tentatif seperti itu. Nila menambahkan pihaknya juga akan membantu untuk pelatihan bagi para tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Harapannya akan semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar penyusunan Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029. Musrenbang digelar untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Rabu pagi menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025 hingga 2029. Bertempat di Gedung Angling Dharma, kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Kepala OPD serta beberapa tamu undangan. Diselenggarakannya Musrenbang RPJMD ini sebagai momentum strategis Pemkab Bojonegoro dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Kegiatan ini sebagai wujud nyata semangat partisipatif, kolaboratif, dan transparansi dalam merencanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Tujuan pelaksanaan Musrenbang untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, arahan kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam rentan waktu 5 tahun ke depan. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa program prioritas Musrenbang diantaranya pembangunan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarus utamaan gender, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga. Pembangunan tata kota dan konektivitas wilayah, pengembangan potensi ekonomi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dan adaptasi iklim, kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, serta pengembangan seni budaya daerah. Selain itu, terdapat program unggulan yang disampaikan oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono, meliputi 9 aksi program unggulan, 9 program Baktimas, dan 9 kartu sakti. 9 aksi program unggulan terdiri dari pembangunan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan wisata dan prestasi olahraga, kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Pembangunan konektivitas wilayah, pengembangan potensi ekonomi berkelanjutan, pembangunan tata kota atau wilayah, serta pembangunan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim, serta pengembangan seni budaya daerah. Sementara, 9 program Baktimas meliputi insentif kesejahteraan aparatur desa dan masyarakat, berkah santunan anak yatim penuh harapan, bantuan sembako gratis prasejahtera, instalasi listrik terpadu, dan sanitasi untuk warga prasejahtera. Selanjutnya, dahar 2 kali sehari untuk lansia sebatang kara di desa, meringankan pajak daerah warga miskin prasejahtera, dan beberapa program bakti lainnya. Ini kita mengadakan musren untuk RPJMD Bojonegoro tahun 2025-2029. Untuk fokus RPJMD di bidang apa saja Pak ini? Jadi hari ini RPJMD itu kita melakukan beberapa musyawarah, kita ingin mendapat masukan dari beberapa stakeholder untuk memberikan masukan terkait dengan beberapa program kegiatan untuk menjawab semua tantangan dan permasalahan yang ada di Bojonegoro yang tentunya harus linear dengan program yang dari pemerintah Jawa Timur dan pemerintah pusat. Bapak, tadi salah satu fokusnya ada peningkatan IPM dan juga pengentasan kemiskinan. Ini upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan ke depan meliputi apa saja, Bapak? Jadi untuk kemiskinan hari ini kita ada program Ayatri, ada program lomba kesejahteraan, ada program untuk BPJS ke semua pekerja rentan dan ke masyarakat prasejahtera. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.